teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semua sehat ya? Teman-teman, saya dengan Yuli dari Wisata Kreatif Jakarta. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk berkunjung dan melihat lebih dekat tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munaspro. Gedung ini adanya di daerah Menteng ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat di belakang saya ini adalah gedungnya. Megah ya teman-teman, karena memang bangunan dari zaman Belanda itu biasanya lebih kuat ya, dari strukturnya, dari fondasinya semua lebih kuat, sehingga teman-teman bisa lihat usia bangunan ini sendiri dibangun pada tahun 1920 sebagai rumah taman pertama yang dibangun di kawasan Menteng. Kawasan Menteng ini sendiri teman-teman adalah kawasan elit yang dibangun ketika zaman Belanda. Nah teman-teman, dulunya ini adalah rumah tinggal dari Laksamana Maeda, seorang laksamana angkatan laut dari kerajaan Jepang yang tinggal di Jakarta pada saat Jepang menduduki Indonesia atau Jakarta tepatnya. Kita akan lihat suasana di dalamnya bagaimana. Kemudian juga kita akan susuri setiap ruangan di mana dulu para proklamator kita berunding, berdiskusi, berdebat untuk merumuskan naskah proklamasi yang akhirnya bisa dikumandangkan pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Mau tahu lebih jauh? Yuk ikut saya ke dalam. Nah teman-teman, saya hari ini ditemani oleh kameramen saya, leader dari Wisata Kreatif Jakarta, Mbak Ira, dan kebetulan sama Mas Ari. Selamat siang Mas Ari. Halo, selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah ini adalah Mas Ari teman-teman yang akan menemani saya untuk menelusuri lebih jauh tentang Museum Naskah Proklamasi. Siap Mas? Siap yuk, kita berkunjung yuk, kita menelusur museum yuk. Yuk mari teman-teman. Oke, kita mulai dari mana Mas? Nah, sekarang dari sini. Oke, teman-teman, kalau misalkan datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kita akan bertemu dengan meja informasi dulu nih. Ada bendera di sini. Ya. Jadi kita cukup membayar tiket masuk museum aja ya. Murah Bu, ternyata Bu, tiket masuk museumnya. Untuk dewasa hanya 2.000 saja. Murah banget ya teman-teman. Buat beli permen aja nggak dapet loh. Saking murahnya. Tapi ada yang lebih murah lagi Bu. Apa tuh? Untuk anak-anak hanya 1.000. Anak-anak lebih murah lagi ya? Murah lagi. Oke. Dan kalau untuk kunjungan lebih dari 20 orang, rombongan ya? Dapat rombongan diskon 50%. Wow, jadi teman-teman, yuk ajak kakak, adik, teman, tetangga, RT, RW, lurah masuk sini semua. Kita jalan-jalan sambil belajar. Iya. Setelah kita masuk museum, kemudian kita akan dapat leaflet. Nah, ini boleh lihat Mas Ari. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah isinya sinopsis dari Museum Naskah Proklamasi. Nih, teman-teman, selain nanti bisa ditemani oleh guide lokal seperti Mas Ari, teman-teman juga bisa belajar dari leaflet ini loh. Jelas semuanya. Kita lanjut. Lanjut ya, tentu saja untuk tetap menjaga prokes ya Bu ya, di dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi pakai masker, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, dan kemudian nanti selama di dalam kita menjaga jarak. Iya, kita nggak musuhan ya, tapi tetap jaga jarak. Oke. Yuk kita lanjut ke ruangan pertama di lantai 1 ya. Oke. Nah, oke. Siap. Ya, teman-teman, sebelum Mas Ari terangkan semuanya, teman-teman juga perlu diingat ya, dicatat bahwa acara kita hari ini memang ada live streaming ya dari sini. Kemudian nanti jam 4 setelah di sini, teman-teman juga bisa nonton loh. Ada live streaming YouTube juga dari Tugu Proklamasi. Jadi teman-teman, satu hari ini sebetulnya kita ada 3 live streaming by YouTube, yaitu pertama di Gedung Juang 45, kemudian di tempat ini, dan ketiga di Tugu Proklamasi. Jadi itu adalah teman-teman rangkaian dari Nakaktilas Kemerdekaan Indonesia. Monggo Mas, lanjut lagi. Teman-teman, kalau berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi setelah bayar tiket, kemudian kita masuk ke ruangan pertama ya. Kita sebut namanya ruang pertemuan itu. Ini? Ya, ruang pertemuan. Siap. Ruang pertemuan ini adalah karena terkait dengan sejarah museumnya, teman-teman. Karena memang dulu museum ini atau rumah ini dimiliki oleh Laksamana Tadashi Maeda, seorang kepala kantor penghubung angkatan laut Jepang. Jadi pada masa itu, ketika para tokoh kesulitan mencari tempat perumusan naskah proklamasi, beliau bersedia meninggalkan rumah. Di
Dia tidak sembarang untuk menyediakan tempatnya Bu, karena memang pada saat itu tanggal 16 Agustus itu sedang rawan-rawannya. Karena Jepang baru saja dibawa perang, akhirnya tidak sembarang tempat bisa dipakai. Karena Maeda kemudian mengizinkan, maka proklamasi bisa berlangsung. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, pasti ini pertanyaan ini juga ada di benak semua orang ya. Kalau memang situasinya masih genting, kemudian kan Jepang itu berdiri berseberangan dengan kita ya, apalagi kita menuntut kemerdekaan gitu kan. Sementara Jepang, oke, kamu merdeka, tapi nanti gitu kan. Kok tiba-tiba Laksamana Maeda itu kasih tempat ini begitu aja gitu kan, membahayakan dia. Terus alasannya apa? Gitu, nah. Baik Bu, menjawab pertanyaan penasaran juga Bu, Iya. teman-teman. Karena memang kalau untuk apakah punya dampak pada Maeda itu ada. Jadi dia juga paham risikonya. Bahwa kalau misalkan nanti dia memberikan tempat perumusan naskah, dia pasti akan dipenjara. Itu akan terjadi kemudian. Oh, terjadi ya? Terjadi itu betul seperti itu. Jadi kenapa Maeda kemudian bersedia? Itu karena dua alasan. Alasan pertama karena memang beliau ini sudah cinta dengan Indonesia. Kedua karena adanya semangat samurai Jepang. Semangat samurai Jepang diantaranya adalah pantang melanggar janji. Oh, dia udah janji sebelumnya? Jepang sudah janji pada Indonesia. Akan dia mendahului Mas ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Kalau memang beliau itu seorang yang sangat menjunjung tinggi sikap kesatria Jepang, sehingga ketika atasannya bilang tidak, dia tetap beranggapan, tentu dengan cara yang beliau mendukung ya, sudah kita tetap laksanakan janji kita akan bantu proklamasi kemerdekaan walaupun kita tidak terlibat. Jadi dia hanya menjadikan rumahnya, tapi Maedanya langsung naik lagi dua. Oh siap, Terlibat secara tidak langsung. Di Maeda ya? Ini bisa dilihat ya, ini adalah karikatur yang menceritakan ketika waktu itu belum sudah presiden ya. Pak Karno udah presiden ya Mas? Belum ya? Oh iya, ini ada Pak Karno, kemudian Bung Hatta, Laksamana Maeda, dan Ahmad Subarjo. Ini disebutnya 3 serangkai ya. Ini sedang mengadakan pertemuan untuk meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk menempati rumahnya sebagai tempat rapat atau diskusi gitu ya. Yang satu itu siapa? Yang satu ini Maeda. Bukan yang ini kan Ahmad Subarjo. Miyoshi, penerjemah. Penerjemahnya nggak bisa bahasa Inggris ya? Oke. Iya, Maeda nggak bisa bahasa Ini Inggris. hal yang menarik Bu, terkait dengan bahasa ya. Betul. Apakah mereka berkomunikasi dengan bahasa apa? Sebenarnya Soekarno, Hatta, Soeharto itu pasti berbahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Oh ya? Maeda pun pasti berbahasa Belanda dan Inggris. Lalu? Namun karena memang ini sifatnya resmi, untuk menghindari kesalahpahaman maka digunakan penerjemah. Oh, oke. Ya bisa saja misalkan ada kata yang saya pahami dalam bahasa Inggris misalnya A, mungkin ibu menanggapi itu katanya artinya B. Oh, yang menarik ya. Baik, menghindari suasana yang lebih sulit itu. Nah ini nih yang nggak masuk ke dalam cerita sejarah ya. Betul. Kita boleh lanjut Mas ke tempat berikutnya. Jadi tadi setelah tempatnya diizinkan untuk merumuskan naskah proklamasi, mereka bertiga kemudian merumuskan naskah proklamasi di ruangan ini, yang disebut namanya ruang perumusan. Dulunya tuh sebenarnya bukan ruang rapat Bu tadinya Bu. Ini ruang Tapi makan ini ya. ruang makan. Oh, ini tata letaknya masih seperti ini ya Mas ya? Masih sama seperti Nggak pada saat diubah-ubah ya. Tidak diubah. Kemudian perabotnya juga masih asli. Perabotnya sudah tidak asli semua. Oh. Nah, ini berkaitan dengan sejarah museum. Oke. Jadi museum itu ternyata teman-teman belum tidak langsung jadi museum setelah dari Maeda Iya. Jepang ini, karena memang gedung ini sempat berpindah kepemilikan ketika Jepang kalah perang jadi milik sekutu. Kemudian setelah itu disewa oleh beberapa pihak, yang paling lama adalah kedutaan besar Inggris. 10 tahun ya. Baru tahun 81 iya, ya. baru tahun 84 mulai dirancang jadi museum. Jadi ada jeda sekian puluh tahun, gedung ini disewa oleh beberapa pihak dan belum masuk bagian cagar budaya. Oh, oke. Tapi kalau nggak salah Mas, itu ini dijadikan museum itu dengan SK 1407-92 ya. Baru diresmikan bahwa ini sebagai museum. Betul sekali. Rumusan naskah proklamasi. Oke. Teman-teman, dari tahun 1945 sampai 1992 itu sekitar 27 tahun. Lama sekali. Juga, Jadi kedubes ya. Baru bisa inilah ya. Jadi ini sekarang sepenuhnya udah milik Indonesia. Penuh positif. Jadi memang untuk barang-barang memang replika, karena memang kita sudah tidak memegang lagi barang-barang koleksi aslinya. Itu kemana Mas? Nah, karena memang belum jadi bagian Oke. cagar budaya ya Bu. Jadi memang kita kemudian kesulitan ketika gedungnya itu dalam keadaan kosong. Oke. Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut ya kita bikinlah kemudian replika yang menyerupai aslinya ya. Oke, Mas Ari, ini kira-kira kan penggambaran ketika mereka bertiga merancang teks proklamasi ini ya. Oke. Terus sempat terjadi perdebatan barangkali. Sudah jelas terjadi. Jelas ya.
Terjadi perdebatan yang bisa dilihat terkait dengan naskah atau tulisan yang harus masuk di dalam ini. Kita bisa lihat di naskah Nah, ini. ini tulisan asli Bung Karno. Ya, tentu nggak sebesar ini ya teman-teman ya. Ini perbesarannya. Kita bisa lihat ibu di sini bu, ada 3 buah coretan. Ini menandakan terjadi perdebatan sengit di antara mereka bertiga. Oke, siap. Kata penyerahan diganti menjadi kata pengambil alihan, diganti jadi kata yang kita kenal sekarang yaitu kata pemindahan. Pemindahan alihan. Pemindahan. Ada di sini. Pemindahan, ini apa nih mas? Ini kekuasaan dan lain-lain. Tulisannya dokter ini. Apa yang di atas tuh? Kata Yang paling di atas? ini penyerahan, ini Penyerahan. pengambil alihan, ini pemindahan pemindahan. kekuasaan. Dan Yang ini lain-lain. kata diusahakan dicoret menjadi kata diselenggarakan. Oh, oke. Ada alasannya kenapa tulisan Bung Karno terkesan nggak cakep ya, nggak rapi. Itu karena dia dalam waktu itu kita membuatnya dalam proses terburu-buru. Oh, oke. Jangan lupakan juga bahwa walaupun di rumah orang Jepang, tapi masih bisa terjadi kegagalan. Kalau misalkan tiba-tiba tentara Jepang masuk atau ada yang mengacau, bisa jadi naskah proklamasi tidak jadi dirumuskan, malah terjadi pertumpahan darah. Ya, dan kalau nggak salah itu waktunya jam 2.30 dini hari tanggal 16 ya Mas ya. Betul sekali. Yang artinya besok paginya tuh udah tanggal 17-nya gitu kan. Ini jam 2 sudah tanggal 17 Udah masuk. tanggal 17 ya, berarti dini hari tanggal 17 ya. Dan ini saya pernah dengar cerita Mas bahwa sebetulnya tuh rencana dibacakannya proklamasi itu tadinya jam 7. Terus kemudian berubah menjadi jam 10. Ada cerita nggak di balik itu? Karena sebenarnya Soekarno pada saat dia pulang dari Dalat Vietnam, kemudian diculik para pemuda Kertas Dengklok, Klub ya. bikin naskah proklamasi, itu ternyata dia sedang sakit malaria. Oh, I see. Terus tidur Ketika atau dia tidur, kebetulan saat itu kan bulan puasa ya, Puasa, Soekarno memang tidak berpuasa karena dia sedang sakit. sakit. Sebagai tindak lanjutnya dia setelah dari sini pulang jam 5 pagi kemudian disuntik oleh dokter pribadinya obat anti malaria sehingga dia istirahat. Oh. Jam 9 dia tidur sampai jam 9.30. Ketika dibangunkan oleh dokter pribadinya, dia tidak membacakan naskah proklamasi kalau Bung Hatta belum datang. 9.45 Bung Hatta datang, kemudian Bung Karno langsung pakai baju siap-siap, kemudian baru menuju bagian depan rumahnya untuk membacakan naskah proklamasi. Karena ada cuplikan cerita bahwa ketika jam 7 itu Laksamana Maeda tuh nungguin di radio. Oh, nggak dibaca-baca ini proklamasi. Suaranya saja tuh tidak ada yang mempersiapkan. Oh gitu. Jadi memang rekaman suara yang kita kenal sekarang, yang di Monas suara Bung Karno misalnya. itu ternyata tidak direkam tahun 45. Itu direkam? Direkayasa ulang ya? Jadi memang semacam direka ulang lah ya. Direka oleh ulang. Bapak Yusuf Ronodipuro, beliau merekam tahun 1950. Oh, 5 tahun kemudian. Oke. Tapi suaranya asli Soekarno. Suaranya asli Soekarno. Oke. Kalau teman-teman memperhatikan suaranya Bung Karno ketika membacakan naskah proklamasi begitu clean, latar belakangnya Clean, menggelegar. menggelegar dan tidak ada suara riuh di belakang. Oh, Karena direkam di studio. Direkam studio tuh. Oke. Logikanya kan di depan Ya, orang banyak tapi sekarang di ya. depan orang banyak kan ramai ya. Teman-teman kita lanjut lagi. Sekarang kita akan lihat piano. Ini adalah yang konon kabarnya disinilah Bung Karno menandatangani teks naskah proklamasi. Jadi di piano ini betul Mas? Betul sekali, tapi sebelum ditandatangani tentu ada proses pengetikan ya. Ya betul. Ada satu informasi yang menarik nih Ibu dan teman-teman terkait dengan proses pengetikan naskah Ya. proklamasi. Apa tuh? Ternyata naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik bersama BND itu ternyata diketik bukan menggunakan mesin ketik Maeda. Oke. Karena kalau nggak salah dia hurufnya kanji ya. Betul sekali. Sehingga dia pinjam dari kedutaan Jepang Jerman. Jerman. Oleh Profesor Herman Willem Kandeler, Mayor Herman Willem Kandeler itu dipinjamkan mesin ketik. Ini yang ini. Ini mesin ketik seperti ini. Kita masuk yuk teman-teman, kita lihat. Sepele, tapi kemudian ternyata menjadi hal yang penting. Sangat berguna ya, yang krusial ya. Yang masih menjadi misteri Bu sampai sekarang teman-teman. Soekarni dan kemudian Sasuke Mishima, staf Maeda yang pinjam mesin ketik, itu ngomong apa sama Mayor William Kandeler sampai bisa kemudian dipinjamkan mesin ketiknya. Karena pinjamnya waktunya nggak biasa. Nggak malam. Jam 3 pagi. Oh, oke. Jadi ini Jam 3 pagi. Melik ya. Bisa isi balik. Ini Sayuti Melik Ini teman-teman BM, ya. ya. Jadi ini ketika beliau mengetik pakai mesin ketik pinjaman. Iya. Kemudian Ini ini BM dia. Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Tokoh Oh, wartawan, tokoh Muhammadiyah. wartawan lah dia. Iya.
Nah ini dia sedang mengawasi, membantu gitu ya, mengkoreksi ketika naskah proklamasi diketik. Ya. Konon kabarnya juga ada kata-kata yang diubah ya, Ya, dari betul. tempok menjadi tempo, gitu kan. Terus ada beberapa kata lagi ya Mas ya. Kata-kata lainnya yang pertama tadi tempo, kemudian yang kedua adalah proses penulisan, format tulisannya. 17805 menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Serta tulisan atas wakil-wakil bangsa Indonesia dari atas nama bangsa Indonesia. Sayyidi Malik berani mengubah itu karena memang beliau pernah sekolah guru. Jadi tahu persis ya. Untuk Mas, itu pertanyaan saya ya pribadi, penasaran itu kenapa 17 bulan 8 tahun 05? terima kasih Bu. 05 itu merujuk pada tahun yang berlaku saat itu, tahun Jepang. Tahun 2605. Jepang ketika menguasai wilayah Asia Pasifik ketika perang dunia II menggunakan sistem penanggalan yang sama. Semuanya Semuanya pakai penanggalan Jepang, termasuk jamnya juga. Jamnya pakai Jamnya Jepang. juga pakai jam waktu Jepang. Jadi dulu tuh ketika Jepang berkuasa di sini nggak ada tuh. Waktu Indonesia bagian barat, tengah, Tidak. timur nggak ada. Hanya waktu Jepang, waktu Tokyo. Begitu. Oh gitu, waktu Tokyo. Kalau Berarti di naskah 05 bukan 2005 ya? pasti ada adaptasi. Iya. Oke, ini ruangannya juga di sini dulu. Ruangannya di sini dulu ketika hanya beda ini aja, hanya beda ketika proses ini ya. Dulu di sini sebelum jadi kalau informasi dari Ibu Satsuki Mishima dulu sebenarnya dan ruangan ini tembus ke sana. Tadi bagian dari dapur. Ini dapur. Bagian dari dapur. Oh. Ini dapur bersihnya, makanan-makanan selesai dimasak disajikan. Tapi kemudian ketika kita terima kembali tahun 1984 ternyata di bagian sudah tertutup tembok. Oke. Terus kalau ruangan ini ruang apa Mas? Ini ruangan ini kita masuk yuk. Kalau sekarang dijadikan sebagai ruang santai aja, ruang baca, ruang istirahat. Kalau bukan harus ke dalam museum, jadi boleh didudukin. Umum boleh duduk. Umum boleh duduk. Ini bagian tadinya ruang dapur yang bagian kotornya. Bisa dilihat dari mobil-mobilnya. Mas seperti itulah. Kenapa kemudian kok ruangan dapurnya besar sekali? Karena orang yang tinggal di rumah Maida juga banyak. Memang Maida dia hanya bertiga ya, sama istri dan anaknya, tapi asistennya beliau banyak. Sultan ya. Kita naik Oke. Yuk, Ini mari. teman-teman juga boleh nih bertanya ya Ayo, kalau bertanya. misalnya ada yang Mau belum tanya, jelas yuk, tentang boleh. ruangan-ruangan yang ditunjukin, silakan tulis di kolom chat teman-teman. Ini juga Silakan. kartun yang menggambarkan ketika Pak Karno menandatangani naskah proklamasi di piano tadi. Kemudian ini Sayyidi Malik dan DM dia ketika mengetik pakai mesin tik di zaman tadi. Itu ya, Kita teman-teman. naik Saya sebenarnya mau menunjukkan pada teman-teman kalau di sini ada aplikasi yang bisa digunakan untuk scan tampilan file ini dan bisa keluar gambarnya di handphone teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. panel. Terus keluarnya kalau gambar apa? Video. Video. Mudah-mudahan bisa nih. Sering hangout. Nah, ini Mau bisa keluar nih. video, nanti lalu apa? Oh, ada ceritanya. Jadi masing-masing keluar ya Mas ya? Iya, betul seperti itu dulu. Oh, sangat digital ya. Jadi bisa ceritain ya. Nah, ini cerita terkait dengan bagaimana proses pengetikan dan penandatanganan naskah Berarti proklamasi. setiap gambar dilihat bisa Setiap gambar yang ada tanda kotak kuningnya. Oh, kotak kuning gambar bisa di scan ya. Ira, you have Ya. to ini pakai free wifi. Ada Sini ya. juga tersedia free wifi untuk teman-teman sekiranya tidak ada sinyal atau tidak ada paket bisa digunakan selama ada di museum. Oke, kita naik ke atas kali sekarang. Kemana Satu lagi? Oh, ke sini dulu. Ruangan lagi, yaitu ruang pengesahan, ruang besar tadi tempat kita Iya. berkumpul. Inilah saksi proses tempat pengesahan naskah proklamasi. Oh, Ini yang hadir saat itu ya. Sebenarnya lebih banyak lagi yang hadir, teman-teman semuanya. Jadi memang di sini baru ada 26 tokoh yang ada fotonya, Siap. dengan 29 sudah ada ceritanya. Tapi sebenarnya datang ada 50. Hanya saja pihak museum belum mendapatkan foto. Foto-fotonya. Oh, ada Foto 50 ini ada orang. suatu hal yang saat itu sangat eksklusif ya, sangat mahal karena memang tidak semua orang bisa berfoto seperti sekarang. Nah, Mas, waktu pembacaan proklamasi itu kemudian dihadiri oleh 50 orang tokoh masyarakat, itu nggak ada dokumentasinya. Tidak ada dokumentasi. Nggak ada dokumentasi. Aduh, sayang banget Yang ya. karena memang dua orang tokoh yang mengambil foto itu kan Frans dan Alex Bendur. Iya. Namun dari mereka salah satunya dari Frans Bendur kemudian tertangkap dan kemudian mengganti fotonya dimusnahkan. Oh. Hanya foto dari Alex saja yang kemudian selamat, itu pun karena dia berbohong ya. Oh. Berbohong kalau klip fotonya atau negatif fotonya sudah direbut oleh barisan pelopor, tapi ternyata disembunyikan. Oke. Sampai itu sekarang nggak beredar. itu nggak beredar sampai kemudian beberapa tahun kemudian ketika Frans Bendur kemudian menyerahkan foto-foto tersebut ke
harian milik BMB, saya lupa nama hariannya, dan dimuat di halaman koran bagian depan bahwa menjadi proses pembacaan proklamasi oleh Bung Karno. Terakhir adalah ini, teman-teman. Ini yang asli. Ini adalah naskah proklamasi dalam ukuran besar ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana sudah diketik oleh Sayuti Melik, sudah ada berubah format, dan juga ada tanda tangan. Nah, terkait tanda tangannya juga ada hal yang unik nih. Ceritanya apa tuh di balik tanda tangan? Ceritanya adalah Bung Hatta memberikan saran untuk semua yang hadir itu tanda tangan. Tapi ternyata ditolak. Si Soekarni kalau nggak salah ya. Iya, mereka beranggapan bahwa tidak semua orang yang hadir di sini itu adalah orang yang ikhlas berjuang untuk Indonesia. Ini sempat ada friksi kecil nih antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya oleh Hairul Saleh diusulkan ya udah yang tanda tangan cukup 2 orang aja, Soekarno dan Hatta. Dan pada saat itu berarti secara aklamasi bahwa proklamator itu memang Soekarno dan Hatta ya. Iya. Padahal waktu itu mereka belum jadi presiden Belum. wakil kan ya. Belum. Apa dari peristiwa inilah kemudian juga otomatis mereka jadi calon presiden dan wakil gimana Mas? Tidak juga sih kalau seperti itu, mungkin terkait dengan ketokohannya ya. Oke. Soekarno kan memang ketua PPKI. Betul. Sedangkan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. Dua tokoh ini memang menjadi punya pengaruh besar oleh masyarakat. Ya kemudian ketika pemilihan presiden dan wakil presiden mereka nggak perlu Nyari lagi Nyari lah. lagi, udah. Udah ada nih calon yang Baru fix gitu ya. Oke, Kita siap. lanjut. Oke, Mas, 5 menit sekarang kan kita tahu ya bahwa setiap tahun di gedung ini selalu ada napak tilas. Iya. Ya, peristiwa itu selalu ada. Kemudian juga kalau nggak salah ada pameran ya Mas ya. Betul, ada Kita pameran. bisa nggak lihat ke atas? Boleh, silakan. Yuk teman-teman kita ke atas ya, kita lihat pameran kali ini apa? Ya, kita ke lantai 2 ya, apa isinya di lantai 2. Teman-teman juga bisa sambil lihat pamerannya terkait dengan temanya Sakura di Katulistiwa. Jadi kita pameran dari tanggal 9 Agustus sampai 10 September. Satu bulan. Dan di lantai 2 museum ini bisa dinikmati secara gratis setelah membayar tiket masuk museum tentu ya. Oh, oke. Murah lah. Ini Pameran lantai terkait 2 memang khusus diperuntukkan untuk kalau ada pameran aja ya Mas ya? Pameran betul. Kalau nggak ada pameran dia tertutup. Terbuka Bu, tapi memang pameran khusus dari transportnya aja. Oh, oke, siap. Ini nggak ada kerjasama dengan siapa gitu Mas? Ini kerjasama dengan Historia dan beberapa pihak lain yang berpartisipasi. Nah ini nih. Saya pikir Sakura itu nggak Sakura maksudnya. Bukan. Kenapa namanya Sakura di Katulistiwa? Sakura kan identik dengan Jepang, Katulistiwa identik dengan Indonesia. Maksudnya adalah bagaimana sejarah hubungan antara kedua negara. Menyatukan Jepang dengan Indonesia, bagaimana sih kaitannya? Apakah hanya datang sebagai penjajah atau ada cerita lain di baliknya? Itu yang kemudian kita tampilkan. Jadi kita ada beberapa galeri, ada 5 galeri. Galeri pertama terkait dengan Jepang di Nusantara, kemudian galeri 2 perang dan dagang, kemudian di bawah matahari terbit antara berita dan berita dan berita proklamasi. Yang foto-fotonya Laksamana Maida dan keluarganya di mana itu? Ditutup. Oh, ditutup ya di Kenapa sini ya? yang sayang. Tutup untuk pameran. Oh, oke. Sebentar. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sejarahnya orang-orang Jepang masuk ke wilayah Indonesia. Ternyata kalau yang kita tahu tahun 1942 ketika Jepang masuk ternyata jauh sebelum itu. Dan mereka tidak sebagai penjajah kan? Betul. Oleh belakang itu. Betul. Kalau nggak salah Jepang tuh juga pendatang ya Mas ya. Kayak orang Cina, kayak orang Portugis. Awalnya mereka datang sebagai pendatang gitu. Oh, Kalau pakai istilah Indonesianya banget, mereka merantau. merantau. Ya, Ya. betul, betul. Ah, nah ini fotonya Maida kan dengan keluarganya. Ini Iya. Maida dengan Dan keluarganya. keluarganya. Dia pakai belangkon ya. Cuma istrinya Maida di foto ini nggak ada. Ini yang belakang. Stafnya, Ibu Samsudin Shima yang minjam istri ketik. Oh, yang minjemin itu perempuan. Oh, itu perempuan. Yang orang Jerman itu. Iya, Oh, jadi dia insentif. perempuan. Nah, kemudian bagaimana orang-orang Jepang awalnya datang sebagai seorang tentara ya, tentara bayaran. Bisa kita lihat potret seorang ronin, samurai yang sudah tidak memiliki tuan akibat perang di negaranya, kemudian disewa oleh VOC. Oh, dan mereka disewa sebagai pembunuh bayaran. Betul sekali. Oh. Pembunuh bayaran untuk melawan siapa? Untuk melawan rakyat Indonesia. Oh, pembunuh bayaran. Itu Mas. Betul sekali. Ini ya, ini fotonya nih. Ada foto. Ini ya orang Jepang, ya orang Jepang menjadi zaman VOC sudah ada ya orang Jepangnya. Di Pulau Dejima, di wilayah Nagasaki sudah ada satu pulau yang diperuntukkan untuk semacam pelabuhan umum untuk para pedagang Belanda, mereka berdagang dengan Jepang. Nah, di sini kemudian Fort Nassau kita bisa lihat benteng Nassau ini terletak di Banda, Maluku, dan Hasilnya Jepang rempah-rempah. dan para ronin Jepang itu dipergunakan sebagai tentara bayaran untuk menjaga
benteng dan juga menindak kalau misalkan ada rakyat bandar yang tidak mau bekerja sama dengan VOC. Oh gitu. Berarti mereka nyawaronin banyak ya Mas ya? Banyak. Jumlahnya pastinya memang tidak diketahui teman-teman. Kita mudah ya. Ini apa nih Mas? Ini. Oke, kalau mungkin familiar dengan Pramudia Anantatur. Oh iya ya Ini Pramudia. ada 2 buku menurut karya Pram yang memang memuat bagaimana sejarah terkait dengan para perempuan Jepang, teman-teman. Mas, itu kan dulu Pramudia Anantatur tuh ada satu karangan dia yang bikin dia di penjara ya. Ada nggak di sini? Jadi sebenarnya termasuk yang di penjara juga. Ya ini yang semua yang di penjara. Ini manusia dan anak semua bangsa Iya. itu Oke, kan tapi sekarang dibikin film ya, Iya. manusia ya. dinaikin dalam peradilan. Oke. Oke, Mas, ini kita udah melihat cukup banyak di sini. Kemudian sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa kita akan ada live streaming satu lagi jam 4 nanti dari Tugu Proklamasi. Kemudian jangan lupa juga tanggal 14 kita akan adakan tur langsung dapat tilas kemerdekaan mulai dari Museum Juang, kemudian ke Monas Blok dan berakhir di Tugu Proklamasi. Satu lagi teman-teman, wisata kreatif Jakarta itu banyak banget varian turnya loh. Jadi teman-teman jangan takut. Kalau mau yang kulineran, mau sejarah, mau apapun, teman-teman boleh. Silahkan nanti ikut di IG-nya atau di YouTube-nya Wisata Kreatif Jakarta. Semua informasi bisa teman-teman dapat di situ. Nah, kita akan ke bawah lagi teman-teman, masih ditemani oleh Mas Ari. Ini ke tempat terakhir ya? Ke belakang ya? Belakang ya, depan kita ke Pacian. Iya, ada bunker. Dan ada patung di arah belakang di mana kita bisa melihat eropasi ruang bawah tanah pada masa Belanda. Tadi belum masuk ruangan tadi, ruangan bawah. Nah, lanjut. Kalau tadi kita indoor ya, teman-teman. Sekarang kita akhirnya outdoor. Mas Ari, ini boleh dikasih tahu nggak ini sebetulnya siapa aja sih Mas? Oke, teman-teman. Ini tokoh yang merumuskan naskah proklamasi ya. Bung Karno sudah pasti. Ya, wajahnya Ya, familiar. Ahmad Subarjo dan Bung Hatta. Jadi pojok sono adalah Sayuti Melik. Oh, yang di pojok sana. Iya, Sayuti Melik. Saya itu Meli. Kemudian ini Ini Ahmad Subarjo. Iya, yang Menteri Luar Negeri pertama ya. Betul sekali. Dia serangkai ini. perumus naskah proklamasi Iya. sehingga sampai detik ini Indonesia merdeka. Oke. Nah, ini ruangan teras ini bisa kita gunakan untuk berbagai acara Ibu. Oh, Bisa kita bikin lomba, workshop, Makan juga kan? bisa. Kalau di luar boleh. Kalau di dalam museum tidak boleh. Oke, siap. Siap. Ya, sudah ada. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan bunker. Cuma kayaknya teman-teman hanya bisa lihat dari atas saja ya karena di dalam bunker tidak ada sinyal. Iya, iya. Kemudian bunkernya sendiri sekarang nggak difungsikan apa-apa ya Mas? Tapi fungsinya nggak apa-apa, hanya sebagai ruang ini aja, ruang melihat saja. Oh, oke. Cuma memang kalau ke bawah nih handphone nggak akan ada sinyal Iya, nih. Jadi kita jadi lihat dari atas saja ya. Seperti inilah. Ada lampu Mas di dalam? Nggak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman, ini adalah bunker yang dibuat oleh tentara Jepang di gedung di rumahnya Laksamana Maeda. Dan jangan salah, orang banyak di pikirannya itu bahwa bunker itu adalah untuk melarikan diri ketika terjadi serangan. Tapi bunker ini fungsinya untuk menyimpan data, kemudian info-info yang dianggap penting ya Mas ya. Betul sekali. Di sini ya Mas ya, tapi cukup aman. Cukup aman. Maksudnya, Ya hilang tentu nggak? itu nggak seperti sekarang ya dikasih beton dan yang lainnya. Dulu hanya sederhana saja, hanya tanah saja. Dan untuk menyimpannya di dalam ada lemari. Oh, ada lemari di Masuk ke bawah. dalam. Lemarinya masih ada. Ya, kalau lemari udah nggak ada sekarang. Sisa-sisa dokumen apa gitu udah Sudah nggak? tidak ada lagi. Oh, oke. Karena memang itu termasuk dokumen, termasuk benda yang udah rusak. Oh, oke. Jadi Karena kita, tidak kertas kita ya. terima sudah kosong sih. Udah kosong. Ada Ujung- kemungkinan nggak dibawa pergi sama tentara Jepang? Bisa jadi Karena itu kan seperti itu. dokumen penting kan? Bisa jadi seperti itu atau mungkin dimusnahkan juga bisa. Oh iya betul betul. Oke, sekarang kita kemana Mas? Yang Udah tadi Mas kayaknya janji? ya. Oke, sekali sudah untuk melihat di dalam museum, luarnya juga sudah. Dan mungkin kita bisa lihat di teras ini bisa digunakan untuk beragam Acara. acara. Jadi teman-teman yang punya acara barangkali mau ada pameran, pre-wedding, Ya. pre-wedding atau weddingnya sekalian. Hmm. Ini juga ternyata halaman, tidak di dalam museum ya teman-teman. Di halamannya ini bisa disewakan dan dipergunakan sesuai dengan kepentingan dari teman-teman semua. Hmm. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti live streaming kami. Oke, jangan lupa subscribe Jangan lupa YouTube. subscribe sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya. Kemudian sekali lagi kita masih ada beberapa acara, terus ikuti karena pasti menarik.
Terima Ya. kasih teman-teman. Terima Sampai jumpa, kasih. Mas Ali. Iya, Terima sama-sama, kasih. Ibu Mari. Terima kasih Museum Proklamasi Munas Prok. Semoga nggak bosan ya Mas ya. Amin, siap. Sampai jumpa Oke. teman-teman. Bye. Bye.